Dia menikah dengan suami orang tanpa sepengetahuan istri pertama si suaminya tadi. Bagaimana mungkin tidak dikatakan pelakor? Mohon maaf. Ya. Saya istri satu-satunya ya teman-teman. Saya istri pertama, istri satu-satunya. Jadi nggak ada tujuan saya dalam arti misalnya menskreditkan siapapun ya. Siapa tahu ada yang merasa diri di luar sana sebagai istri kedua gitu kan ya. Tapi statusnya pelakor. Karena memang mohon maaf, istri kedua ini memang rata-rata statusnya begitu, pelakor. Kenapa? Karena dia menikah dengan suami orang tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Saya nggak bilang tanpa persetujuan ya. Karena masalah setuju nggak setuju itu kan kembali ke dia si istri pertama tadi. Ya. Dan itu juga tidak ada dalam syarat fikihnya atau syarat sahnya pernikahan harus dengan izin istri pertama, itu enggak. Tapi kenapa dia statusnya jadi pelakor? Karena dia merusak ini, ya, merebut, ya, merebut. Dari mana kita tahu dia merusak merebut ini sebagai istri kedua? Karena istri pertamanya tuh nggak tahu sama sekali, ya, boro-boro ngizinin, tahu aja kagak. Karena si laki ini menikah diam-diam. Maka jangan mau jadi istri kedua kalau kamu dinikahi siri, selesai. Kalau nggak mau dikatakan pelakor. Kalau nggak mau dikatakan istri simpanan. Ya. Karena statusmu dinikahi siri pastinya. Dan istri pertamanya nggak tahu. Kalaupun dia tahu berarti dia terpaksa itu karena mungkin bisa saja diancam sama suaminya, diancam ditinggal, dicerai, di apa. Yang bermasalah itu adalah istri kedua yang memang fix status pelakor. Kenapa? Udah tahu dia punya suami, udah tahu dia punya istri, punya anak. Kenapa kamu mau? Dan kamu juga sebagai istri kedua mau aja dinikahi siri. Ayo, kenapa kamu mau? Maka itulah status pelakor di istri kedua itu rata-rata seperti itu. Kecuali istri kedua ini memang sama-sama ridho dia. Ya, aman, akur, no poligami yang mantep tuh. Akur, aman, istri pertama, istri kedua gitu kan ya. Nggak ada yang terzolimi di situ. Ini kan sekarang, zaman sekarang rata-rata istri kedua itu memang zolim. Ya. Karena dia rela bahagia di atas penderitaan orang lain. Siapa dia? Istri pertama jelas menderita lah. Coba kalau sekarang pindah posisi kamu istri keduanya jadi istri pertama. Kamu pindah, harus begitu Bu, Dek. Jadi perempuan tuh harus begitu. Ngerasain dulu, pindah posisi coba. Jangan karena kamu pengen status sosialmu, statusmu jadi hanya karena mau numpang hidup sama suami orang. Macam tak dapat aja kamu orang single. Saya mah ogah nikah sama suami orang. Ngapain? No, yang single banyak. Ya, ujung-ujungnya kamu dinikahi siri nanti. Ya kalau istri pertamanya nggak masalah, aman, iya kan? Istri pertamanya nggak masalah loh, aman, tenang itu, masya Allah gitu kan? Lah ini istri pertama nggak tahu, ya. Laki mah tahu enak aja laki. Dia bertanggung jawab atau enggak urusan belakang nanti. Yang penting dapat dia nikmati kamu secara halal, syukur-syukur halal. Kadang-kadang ada yang nggak halal. Kenapa nggak halal Umi? Karena nggak terpenuhi syarat nikah. Ya, nikah sirih kan nggak selamanya halal. Ada nikah sirih yang haram. Ya, ingat itu. Ada nikah sirih yang haram. Kenapa haram batil? Nggak terpenuhi rukun syarat pernikahan. Udah dinikahi sirih, pernikahan batil, kagak ada enak-enaknya jadi perempuan. Makanya jangan nangis-nangis di depan kamera lagi nanti. Ya, baru sibuk pergi sidang isbat. Itu pun kalau lolos sidang isbat nanti. Kenapa ada sidang isbat tuh Mi? Karena dia pengen nuntut gono gini biaya hidup anaknya. Inilah perempuan yang tidak cerdas, tidak mikir dari awal. Kenapa kamu mau? Kan dia punya bini, kan dia punya anak. Laki lo dapat enaknya doang kan? Sudah dapat enaknya kan laki itu, balik lagi ke bini pertamanya. Goodbye kamu jadi istri kedua, udah gitu dinikahi siri lagi.
Kenapa mau? Kenapa sebodoh itu kamu jadi perempuan? Kamu siapa? Mintahlah kamu siapa orang di luar sana. Nggak tahu. Jangan bodoh jadi perempuan. Kalau itu punya istri, kau bilang sama tuh laki. Enggak. Kalau istrimu setuju, mau aku. Walaupun istri ketiga, keempat. Pastikan istrimu itu dulu. Kalau seperti ini enggak, bukan pelakor namanya. Karena enggak ada yang terzolimi di situ. Enggak ada yang merasa dikhianati di situ. Coba kalau sekarang istri pertamanya enggak tahu, ujuk-ujuk kamu sudah gendong anak. Istri pertama baru tahu, ada yang terzolimi di situ. Itulah istri kedua yang jadi statusnya pelakor di situ, teman-teman. Karena dia merebut, merusak. Aktivitas pelakor, kerjaan pelakor yaitu merebut, merusak. Jangan mau gitu, ya. Mentang-mentang Habib, mentang-mentang Gus, apalagi mentang-mentang Kiai gitu kan datang. Jadi istri keberapa? Istri kedua, ya. Mau aja. Ya, terus tahu-taunya sudah dapat anak satu, udah kenyang dah sama kamu. Ujung-ujung balik ke bini pertamanya, balik ke bini tuanya. Karena cuma bini tuanya yang mampu menerima segala kekurangan dan kelebihan si Habib tadi. Habib siapa Umi? Ada enggak tahu Habib siapa lah pokoknya. Itu kan kasusnya hari ini. Begitu. Kamu perempuan yang harus cerdas. Kenapa dari awal kamu mau? Kamu tahu kan dia punya istri, punya anak. Di kamera kamu bilang dihipnotis. Hari gini kamu masih ngomong hipnotis. Hei, ini sudah eranya Gen Z ini, masih ngomong hipnotis pula. Cerdas jadi perempuan, ya. Jangan mau kalau statusmu dinikahi siri, itu saja. Mau jadi istri pertama ke apalagi istri kedua, kalau dinikahi siri tolak dia. Jangan mau. Begitu perempuan cerdas, kecuali kalau perempuan yang memang sudah nggak ada harga dirinya, sudah jadi perempuan nggak laku, nggak apalah mungkin, atau mungkin masa depannya udah hancur, sudah mana-mana sudah suami-suami orang jadilah katanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hati-hati ya. Karena memang kebanyakan istri kedua itu statusnya pelakor. Kenapa dikatakan pelakor? Karena dia memang merebut, merusak. Ya. Dan itu belum tentu juga pernikahannya sah. Karena apa? Pernikahan sirih itu dalam perspektif agama Islam belum tentu sah. Karena ada juga nikah siri yang batil. Dan itu banyak terjadi sekarang. Ya. Pernikahan sirih yang batil. Ya, hati-hati, waspadalah. Ya. Bu, jika kita ingin bertobat karena dulu pernah meninggalkan sholat, apakah perlu mengkodoknya? Sepakat ulama, wajib dikodok sholat itu.